Masuk. Mau minum dulu nggak, Arthur? Ada teh hangat dan air putih nih. Oh, nggak usah Pak, makasih. Oke, nih ya. Gimana kabarnya hari ini? Tadi kelas langsung ke sini? Iya Pak, dari kelas langsung sini. Kabar saya biasa aja sih Pak. Oke, biasanya itu gimana maksudnya, Arthur? Biasa yang baik atau biasa yang sebenarnya ada yang lebih berat dari di pikiran Arthur ini? Ada yang agak berat sih Pak, kalau jujur. Oke, itu justru bagus ya kalau kamu itu mau jujur di sini. Kamu bebas bicara apapun yang kamu rasakan. Bapak di sini bukan untuk menghakimi atau menilai kamu ya. Bapak di sini untuk menemani dan membantu kamu mencari jalan terbaik untuk permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Nah, sebelum kita mulai nih, Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang proses kita hari ini ya. Kita akan ngobrol kira-kira 20 menit ke depan. Di sini semua yang kamu ceritakan sepenuhnya dijaga kerahasiaannya. Bapak tidak akan menceritakan isi pertemuan ini pada siapapun, termasuk orang tua atau guru, dan kecuali jika yang menyangkut keselamatan kamu. Kamu setuju, Arthur? Setuju Pak. Itu juga bikin saya lebih tenang sebenarnya. Nah, bagus. Kita juga punya lembar persetujuan atau informan konser. Bapak minta kamu membacanya terlebih dahulu ya. Dari kalau sudah kamu setujui, bisa ditandatangani ya. Oke Pak, ini saya tanda tangan di sini ya Pak. Oke, terima kasih ya, Arthur. Berarti kita sudah sepakat untuk memulai sesi ini bersama-sama. Kamu sudah nyaman dengan posisi duduk yang sekarang? Sudah nyaman Pak. Oke, kita mulai ya. Arthur, Bapak sebenarnya sudah mendapat sedikit informasi dari guru kamu, wali kelas kamu itu. Nah, bahwa belakangan ini kamu terlihat berbeda dari biasanya. Kamu ini tampak lebih pendiam dan murung. Tapi Bapak ingin mendengar langsung dari kamu. Bisa diceritakan kira-kira apa yang sedang kamu rasakan atau alami belakangan ini? Sebenarnya saya udah nahan ini agak lama sih Pak. Kayak bingung mau cerita ke siapa. Kamu tidak perlu bingung lagi sekarang ya. Bapak di sini kamu bisa cerita perlahan, tidak perlu terburu-buru ya. Jadi gini Pak, saya itu sering buat diejek sama teman-teman di kelas saya, khususnya karena prestasi saya sih Pak. Oh, diajak karena prestasi ya. Bisa dibilang kamu yang kamu ceritakan ini spesifik seperti apa ejekan itu, Arthur? Ya sekarang mereka sering panggil saya kutu buku, nerd, sok pinter, terus yang paling nyakitin itu ada yang bilang ngapain belajar terus, gak punya kehidupan sosial atau ranking satu satu tapi sendirian mulu, kasihan. Terus pernah juga ada yang di depan kelas bilang gitu Pak waktu presentasi saya selesai, dan terus banyak yang tawa gitu. Itu terjadi di depan banyak orang ya, di dalam kelas. Ya Pak, di depan semua teman-teman kelas saya langsung merasa mau tenggelam aja rasanya waktu itu. Bapak bisa membayangkan betapa tidak nyamannya posisi kamu saat itu ya. Situasi seperti itu pasti sangat menyakitkan ya. Kejadian seperti itu sudah berlangsung sejak kapan, Arthur? Sudah dari awal kenaikan kelas 11 sih Pak. Jadi sekitar 3 bulan lebih.
awalnya saya anggap kayak bercandaan, tapi kayak lama kelamaan tuh jadi sering banget dan makin nyinyir gitu Pak. 3 bulan lebih itu bukan waktu yang sebentar ya. Kamu menanggung ini sendiri selama itu. Siapa saja yang biasanya melakukan hal tersebut? Apakah banyak orang yang atau ada beberapa orang tertentu? Ada 3 orang yang paling sering sih Pak, kayak tapi karena mereka populer, yang lain suka ikut-ikutan ketawa, jadi rasanya kayak sendirian banget di kelas. Kamu bilang sendirian banget. Apakah tidak ada satu teman pun yang kamu rasakan ada di sisi kamu itu? Ada sih Pak, 1-2 orang yang kayaknya nggak ikutan, tapi mereka tuh diam aja, gak ngomong apa-apa, mungkin takut kena getahnya juga gitu. Oke, Bapak paham. Sekarang Bapak ingin tanya nih, dari semua yang kamu rasakan selama ini, karena ejekan-ejekan itu, apa yang paling membuat kamu itu terganggu atau paling berat untuk ditanggung, Arthur? Yang paling berat itu sih saya jadi ngerasa prestasi saya ini salah. Saya jadi mikir ngapain saya usaha, ngapain saya usaha keras kalau ujung-ujungnya malah diejek. Saya jadi malas belajar Pak. Kayak padahal dulu saya suka banget sama pelajaran, suka olimpiade. Sekarang kayak hilang semangat gitu Pak. Jadi kamu ini mulai mempertanyakan nilai dari prestasi yang selama ini kamu raih ya? Dan itu berdampak langsung pada motivasi belajar kamu. Iya Pak, kayak nilai saya juga turun semester ini. Kayak guru-guru juga pernah tanya kenapa. Saya bingung harus jawab apa. Selain motivasi belajar yang menurun nih, apakah ada hal lain yang ikut terdampak? Contohnya dalam hubunganmu dengan teman-teman, atau mungkin bagaimana perasaan kamu terhadap diri kamu sendiri? Iya Pak, kayak saya nggak mau bergaul sama sekali. Kayak saya takut kalau ngobrol sama orang lain tuh terus nanti diajak lagi. Terus saya juga jadi mikir kayak jangan-jangan mereka benar, jangan-jangan kayak saya gak asik, kayak nggak seru, atau nggak pantas kayak temen. Jadinya saya nggak suka sama diri sendiri Pak. Oke, itu perkataan yang cukup berat ya, Arthur. Kamu bilang kamu tidak suka sama diri sendiri. Bapak ingin memastikan kamu, ketika kamu bilang seperti itu, maksudnya seperti apa? Apakah kamu itu pernah punya pikiran untuk menyakiti dirimu sendiri gitu? Nggak sampai sana sih Pak. Kayak nggak ada kepikiran kayak gitu. Kayak maksudnya lebih ke saya ngerasa nggak bangga sama diri sendiri. Kayak ngerasa hidup saya tuh hampa gitu. Oke, Bapak lega mendengar itu. Terima kasih sudah jujur ya, Arthur. Jadi yang kamu rasakan ini lebih ke hampa ya, tidak bangga dengan dirimu sendiri. Itu perasaan yang valid dan penting untuk kita eksplorasi bersama ya. Iya Pak, betul. Kalau boleh Bapak tanya nih, sebelum ejek-ejekan itu muncul, bagaimana perasaan kamu tentang prestasi yang kamu miliki? Seneng banget sih Pak, kayak saya rasa kerja keras saya tuh ada hasilnya. Kayak orang tua juga bangga, bapak ibu juga sering puji saya, kayak saya ngerasa hidup saya tuh ada tujuan gitu Pak. Jadi sebenarnya ini kamu sangat mencintai proses belajar dan prestasi itu sendiri, dan itu adalah bagian penting dari identitasmu ya. Iya Pak, kayak belajar itu kayak apa kayak saya suka banget, kayak tapi sekarang jadi takut. Takut apa ya? Kayak takut kalau saya berprestasi, kayak saya makin diejek, tapi kalau saya nggak berprestasi, saya ngerasa kehilangan diri saya Pak. Kamu ini terjebak di antara dua kondisi yang sama-sama sulit ya. Bapak ingin kamu tahu bahwa
kamu tidak sendirian dalam merasakan dilema seperti itu, dan Bapak yakin kita bisa menemukan jalan keluarnya bersama. Arthur, jadi kamu sudah cerita banyak tentang apa yang kamu alami dan rasakan sekarang ini. Nah, Bapak ingin tanya sesuatu yang berbeda. Apa sebenarnya yang paling kamu inginkan kalau kamu ini bisa menggambarkan kondisi ideal hidupmu, seperti apa itu? Saya kayak pengen bisa belajar, terus berprestasi dengan tenang, nggak perlu takut diejek, dan saya pengen punya teman yang benar-benar teman, bukan yang merendahin saya terus. Itu keinginan yang sangat wajar dan mulia ya, Arthur. Kamu ingin prestasi dan koneksi sosial yang sehat berjalan beriringan, bukan satu atau yang lain, tapi keduanya. Iya Pak, tapi kayaknya susah banget sih. Kita akan cari jalan ke sana bersama-sama ya. Tapi sekarang Bapak mau tanya dulu nih, saat ini kamu mendapat ejek-ejekan itu, apa yang biasanya kamu lakukan? Bagaimana responmu selama ini ketika diejek? Biasanya sih saya kayak diem aja sih Pak, kayak pura-pura nggak denger, terus pulang sekolah langsung masuk kamar, nggak keluar-keluar. Saya kayak ingin cerita ke siapapun, nggak ke orang tua atau nggak ke guru, kayak saya pendam sendiri aja gitu Pak. Kamu merespon dengan cara menarik kamu ini merespon dengan cara menarik diri dan memendam semua ini sendiri ya. Itu sudah berlangsung 3 bulan lebih. Kalau kamu jujur menilai diri sendiri, apakah cara itu membantu kamu merasa lebih baik? Enggak sih Pak, kayak malah makin berat, kayak makin ngerasa sendiri gitu. Bapak menghargai kejujuranmu itu. Kamu sudah berani mengakui bahwa cara yang selama ini kamu lakukan ternyata tidak efektif untuk menghadapi situasimu. Itu sebenarnya langkah kesadaran yang sangat penting. Iya Pak, kayak saya sadar sih, tapi kayak saya bingung harus ngapain gitu. Bapak juga ingin tanya nih, selain memendam hal itu, apakah hal yang lain yang pernah kamu coba lakuin untuk menghadapi situasi ini? Kayak pernah sekali waktu saya mencoba senyum aja waktu diejek, tapi malah dikira saya setuju atau nggak masalah gitu Pak, kayak terus makin diledek aja gitu. Oke nih, kamu sudah mencoba satu cara lain, tapi hasilnya juga tidak seperti yang kamu harapkan. Lalu setelah itu kamu kembali ke diam dan jadi orang yang pendiam. Ya Pak, kayak karena merasa percuma aja gitu Pak. Bapak mengerti, kamu merasa sudah mencoba tapi tidak berhasil, lalu menyerah pada cara-cara itu. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kamu melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya, Arthur. Ya Pak, boleh. Kalau kamu skalakan dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu artinya sama sekali tidak terganggu, dan angka 10 artinya sangat terganggu sampai mengganggu seluruh aspek hidupmu. Nah, sekarang itu kamu ada di angka berapa? Kalau sekarang kayak saya kan di angka 7 sih Pak, kayak lumayan berat, tapi saya masih bisa sekolah, masih bisa makan, tidur, kayak cuman nggak ada semangatnya aja sih Pak. Angka 7 ya, itu cukup berat sih. Arthur, boleh Bapak tanya kepada kamu nih, kamu tidak memilih angka yang lebih tinggi, misalnya 9 atau 10? Ya sih Pak, kayak karena saya masih ada harapan sih Pak, kayak saya masih pengen bisa normal lagi. Saya tahu ini nggak akan selamanya, atau setidaknya saya berharap gitu Pak.
Itu sangat berarti ya, Arthur. Kamu masih punya harapan di dalam tekanan seberat ini. Kamu masih memiliki secercah optimisme dalam kekuatan yang sangat penting yang kamu miliki ini. Iya Pak, kayak saya juga nggak mau menyerah sih sebenarnya gitu. Arthur, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin butuh keberanian lebih untuk menjawab dengan jujur. Kamu siap? Saya siap Pak. Oke, selama ini kamu memilih untuk diam, memendam dan menarik diri. Menurut kamu sendiri, apakah pilihan itu membawa kamu lebih dekat ke keinginanmu, yaitu bisa belajar dengan tenang dan punya teman yang banyak, atau justru semakin menjadi atau semakin menjauh? Justru ingin menjauh sih Pak, kayak karena dengan saya diam kayak mereka nggak pernah tahu bahwa itu menyakiti saya, kayak dan saya juga jadi semakin terisolasi sih Pak. Oke, bagus sekali analisismu ya, Arthur. Kamu sendiri yang melihat bahwa perilakumu ini selama ini tidak membantumu mencapai apa yang kamu inginkan. Pertanyaan berikutnya, apakah yang kamu alami diajak karena prestasi adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan, bisa kamu kontrol? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, apakah kamu bisa mengontrol apakah orang lain akan mengejekmu atau tidak? Nggak bisa sih Pak, itu kayak terserah mereka mau ngomong apa gitu. Oke, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau pikirkan ya. Yang bisa kamu kontrol adalah apa? Contohnya? Diri saya sendiri atau cara saya merespon Pak. Eh, ya begitu. Kamu hanya punya kendali penuh atas diri kamu sendiri. Eh, Sikapmu, cara meresponmu, dan itu adalah hal yang sangat powerful, Arthur. Banyak orang tidak menyadari itu. Iya Pak, kayak selama ini terlalu fokus memikirkan mereka, kayak saya sampai lupa kayak bahwa kayak saya punya pilihan sendiri. Tepat. Dan pilihan yang kamu buat selama ini, diam dan memendam, itu adalah pilihan, bukan satu-satunya pilihan yang tersedia. Apakah kamu setuju dengan itu? Saya setuju sih Pak. Oke, Bapak juga ingin tanya nih, selama kamu menarik diri dari pergaulan, apa yang membuat kamu mendapat ejekan dari mereka? Ini membuat ejekan dari mereka berhenti? Enggak sih Pak, kayak malah kadang mereka menghidap saya karena kayak saya selalu sendiri dan kayak saya nggak pernah teman gitu. Jadi menarik diri tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memberikan mereka bahan ejekan baru. Itu cukup melelahkan ya, Arthur. Mengalahkan banget sih Pak, kayaknya kayak nggak ada jalan keluar aja gitu. Tapi tadi kamu sendiri bilang bahwa kamu masih punya harapan dan tidak mau menyerah. Nah, itu berarti sebenarnya di dalam diri kamu sudah ada keinginan untuk berubah. Nah, Bapak ingin kamu melihat itu sebagai titik awal yang sangat kuat ya. Iya Pak, kayak saya pikir saya harus kayak mulai berubah sesuatu gitu. Nah, dan sesuatu yang perlu berubah itu bukan prestasi kamu, bukan kepribadian kamu yang suka belajar, tapi cara kamu merespon dari apa yang kamu lakukan dengan situasi itu. Setuju? Setuju banget sih Pak, kayak saya nggak mau berhenti berprestasi cuma karena omongan mereka gitu. Itu pertanyaan yang luar biasa kuat, Arthur. Bapak sangat mengapresiasi itu. Mari kita berpegang pernyataan itu ya. Saya tidak mau berhenti berprestasi,
hanya karena omongan orang lain, karena itu adalah hak kamu sebagai individu. Arthur, kita sudah sampai di bagian yang mungkin paling penting dari pertemuan ini. Kita akan menyusun rencana nyata yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari situasi. Rencana ini bukan dari Bapak ya, tapi dari kamu sendiri. Bapak hanya membantu mengarahkannya. Oke Pak, saya siap. Oke, pertama-tama tadi kamu bilang ingin bisa belajar dan berprestasi ya, tanpa rasa takut, dan tidak ingin punya teman yang baik, dan ingin punya teman yang baik. Nah, apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan mulai pertemuan ini untuk memulai pergerakan ke arah situ? Mungkin saya harus mulai ngobrol sama satu atau dua orang yang kayak saya rasa nyaman Pak, kayak yang tadi saya bilang nggak ikut-ikutan ngajak saya gitu Pak. Oke, itu ide yang sangat bagus ya. Membangun koneksi dengan orang-orang yang kamu rasa aman lebih dulu. Sudah ada bayangan siapa orangnya? Ada Pak, ada namanya Dian sama Fajar, kayak mereka berdua sepertinya baik, ya nggak pernah ikut-ikutan sama yang lain gitu. Oke, dia dan Fajar ya. Bagaimana rencanamu untuk memulai mendekati mereka? Apa yang kamu akan lakukan secara spesifik? Kayaknya mungkin besok ya saya coba duduk di dekat mereka waktu istirahat ya, terus saya sapa duluan, kayak ngajak ngobrol hal ringan dulu gitu Pak. Bagus. Duduk dekat, sapa, ngobrol ringan. Itu langkah pertama yang sangat bisa kamu lakukan ya sekarang. Bagaimana dengan soal ejekan itu sendiri? Kalau mereka mengejekmu lagi, apa yang ingin kamu coba lakukan berbeda dari sebelumnya? Ini kayak susah sih Pak, kayak saya nggak tahu kayak harus ngapain, kayak dia kayak rasanya umpan, tapi saya juga takut kalau kayak saya balas malah nambah ribut gitu. Itu pertimbangan yang matang ya, Arthur. Kamu tidak mau mempengaruhi, tidak mau mempengaruhi suasana, tapi juga tidak mau terus diam. Ada beberapa pilihan yang bisa kita pertimbangkan bersama ya. Yang pertama itu kamu bisa belajar memberi respon tegas tapi tenang, yang dalam bahasa sering disebut asertif. Bahkan bukan marah-marah, tapi jelas menyampaikan bahwa kamu ini tidak suka diperlakukan seperti itu. Misalnya dengan mengatakan dengan tenang, aku nggak suka dipanggil seperti itu. Bagaimana menurutmu, Arthur? Bisa sih Pak, tapi kayak saya perlu latihan, kayak kalau tiba-tiba ngomong gitu kayak saya takutnya suara saya gemetar atau kayak nggak keluar kata-katanya gitu. Itu wajar banget, Arthur. Asertivitas itu memang perlu dilatih. Kamu bisa melatihnya di depan cermin dulu, atau bahkan kamu bisa cerita ke Bapak apa yang ingin kamu lakukan, dan kita bisa role play sederhana di sini. Mau coba? Mau Pak, kayak boleh dicoba. Arthur, kamu pinter banget sih, tapi nggak punya teman. Kasian deh. Aku nggak suka ngomong kayak gitu. Boleh nggak kayak kita ngobrol dengan cara yang lebih baik? Gimana Pak? Keren banget, Arthur. Kalimat itu tegas, langsung ke inti dan tidak kasar sama sekali. Kamu menyampaikan ketidaksukaanmu dengan cara yang dewasa. Bagaimana perasaan kamu setelah mencoba itu? Kayak aneh tapi agak plong Pak, kayak rasanya tuh berbeda dari diam aja gitu. Nah, itu tandanya kamu menemukan sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu tidak perlu bereaksi dramatis, cukup tegas dan tenang. Itu namanya asertif ya. Nah, selain itu, satu opsi lain yang juga penting adalah melaporkan situasi ini secara resmi. Bagaimana pandanganmu tentang itu? Saya takut sih Pak, kayak takutnya malah dia nggak berbaik atau nggak kayak tukang ngadu, malah kayak nanti makin dibully aja gitu Pak.
Kekhawatiran itu pasti ada, tapi Bapak ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu alami itu bukan sekedar bercanda. Itu sudah termasuk bullying verbal. Nah, dan itu melanggar hak kamu sebagai siswa. Sekolah ini memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kamu berhak mendapatkan perlindungan itu. Iya Pak, kayak saya nggak pernah membiarkan kayak sampai sana gitu. Kayak saya selalu merasa itu salah saya atau saya yang terlalu sensitif gitu Pak. Tidak, Arthur, bukan salahmu. Tidak ada yang berhak merendahkan orang lain, apalagi karena mereka berprestasi. Itu justru seharusnya menjadi hal yang dirayakan, bukan diejek. Kamu itu terlalu sensitif, Arthur. Kamu hanya manusia yang punya perasaan dan wajar kalau itu sakit. Iya Pak, kayak saya jarang dengar orang lain bilang itu saya Pak. Bapak ingin kamu menanamkan itu dalam diri kamu. Tidak salah karena berprestasi. Nilai-nilai yang kamu perjuangkan itu mulia. Sekarang soal melapor, bagaimana kalau kita mulai dari langkah yang lebih kecil dulu? Misalnya, apakah kamu mau mendokumentasikan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, tanggal, waktu, apa yang dikatakan, siapa yang ada di sana sebagai catatan awal? Bisa sih Pak, kayaknya saya ingat beberapa kayak kejadian yang spesifik dan bisa saya tulis. Nah, bagus. Dokumentasi itu penting kalau suatu saat kamu memutuskan untuk melapor secara resmi, kamu sudah punya data dan kamu bisa melapor langsung ke Bapak kapan aja ya. Ini ruang yang aman untuk itu. Kamu tidak perlu menunggu sampai situasinya menjadi sangat parah. Iya Pak, makasih Pak. Nah, lalu soal motivasi belajar yang sempat turun nih, bagaimana rencana kamu untuk memulai memulihkan semangat belajar itu? Kayak saya pikir saya harus ingetin diri sendiri terus kenapa saya suka belajar, kayak bukan buat orang lain tapi buat kayak diri saya sendiri, kayak buat cita saya gitu Pak. Nah, itu insight yang sangat matang. Kamu belajar bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang mengejekmu. Kamu belajar untuk diri sendiri, untuk masa depanmu. Apakah ada cara konkret untuk mengingatkan dirimu itu? Mungkin kayak saya bisa bikin semacam kue atau nggak tulisan motivasi yang saya tempel kayak di kamar atau nggak kayak di dinding, atau tulisan tujuan-tujuan saya di buku. Kayak terus juga saya mau mulai ikut lagi kayak persiapan olimpiade yang saya sempat tinggalkan sebelumnya gitu. Bagus. Kamu sudah punya 3 langkah konkret nih. Menempel pengingat motivasi, menulis tujuan, dan kembali aktif di olimpiade. Itu rencananya sangat nyata dan bisa dilakukan. Makasih ya Pak, kayak saya jadi ngerasa kayak ada harapan lagi gitu. Itu yang paling penting, Arthur. Dan satu hal lagi nih, apakah kamu bersedia untuk berbagi tentang situasi ini kepada orang tua kamu? Mereka adalah salah satu sumber dukungan terpenting yang kamu miliki. Ini kayak paling susah sih Pak, kayak saya nggak mau mereka khawatir atau merasa over segala gitu Pak. Kekhawatiran itu sangat dimengerti, tapi Bapak ingin kamu mempertimbangkan bahwa orang tua yang tahu justru bisa jadi sistem pendukung. Nah, kamu tidak perlu cerita semua detail sekaligus. Mungkin bisa dimulai dari Pak, Bu, aku lagi agak nyaman nih di sekolah dan butuh cerita. Cukup sampai di situ dulu. Kayaknya bisa sih Pak, kayak mungkin nanti malam saya coba gitu. Oke, Arthur, kita sudah menyusun rencana yang cukup komprehensif nih. Nah, Bapak ingin kamu sekarang menyatakannya dengan jelas. Apakah kamu berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah yang sudah kita buat bersama? Iya Pak, kayak saya berkomitmen, terus saya juga
lelah kayak hidup dalam ketakutan terus, kayak saya mau berubah gitu. Bapak sangat menghargai komitmen itu dari Bapak. Percaya kamu bisa melakukannya. Sekarang kita akan isi bersama lembar kontrak perilaku ya. Di sini kamu tulis rencana spesifik yang akan kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan. Oke Pak, boleh saya sebutin dulu. Silahkan. Mungkin yang pertama kayak besok saya akan kayak mencoba menyapa dia untuk apa aja waktu istirahat. Terus yang kedua, kayaknya saya akan melatih kayak kalimat asertif atau asertif kayak di depan cermin setiap malam atau setiap malam kayak selama seminggu minimal kayak 5 menit lah. Terus kayak saya yang ketiga akan menulis catatan kejadian bullying yang kayak saya alami gitu yang saya ingat. Terus yang keempat juga saya kayak akan menempel tulisan motivasi di kamar itu kayak di dinding. Terus dan yang kelima kayak saya akan mencoba ngobrol kayak sama bapak atau enggak ibu malam ini atau mungkin besok malam gitu. Nah, 5 langkah yang sangat konkret dan terukur nih. Bapak benar-benar terkesan ya. Ini bukan rencana yang muluk-muluk. Ini rencana yang bisa kamu mulai lakukan hari ini dan besok. Nah, sekarang di lembar kontrak ini kamu juga perlu menuliskan reward untuk dirimu sendiri jika berhasil menjalankan semua rencana yang kamu jalani dalam minggu ini, dan konsekuensi atau punishment kalau tidak bisa dilakukan. Apa yang kamu tulis? Kalau rewardnya sih kayak kalau saya berhasil semua kayak saya diizinkan diri saya menonton film favorit saya kayak di akhir pekan. Untuk yang punishment kalau kayak saya skip salah satu kayak saya harus mengerjakan 50 soal matematika ekstra hari itu juga gitu Pak. Oke, rewardnya sangat menyenangkan ya. Punishmentnya juga masih berkaitan dengan belajar, konsisten sekali. Oke, kamu isi lembar ini ya, Tur. Dengan kamu menandatangani ini berarti kamu sudah berkomitmen pada dirimu sendiri, bukan pada Bapak ya. Ini kontrak antara Arthur dan Arthur. Bapak hanya saksinya. Iya Pak, saya mengerti dan entah kenapa menandatangani ini kayak rasanya lebih berat dari biasanya kayak dalam artian yang positif gitu Pak. Nah, Arthur, waktu kita hampir habis nih. Tidak terasa sudah hampir 20 menit, bahkan bisa lebih nih. Karena ya kita ngobrol banyak bersama Bapak. Nah, Bapak ingin tanya terakhir sebelum kita tutup sesi konseling ini. Tadi di awal kamu menyebutkan angka 7 dari skala 1 sampai 10 untuk menggambarkan seberapa berat bebanmu ini. Setelah sesi ini, sekarang kamu berada di angka berapa? Mungkin turun ke 5 sih Pak, kayak karena kan kayak sekarang saya ngerasa nggak sendirian lagi, terus kayak saya punya rencana yang jelas, kayak bukan sebelumnya yang gelap atau nggak tahu kayak harus arahnya kemana, kayak sekarang tuh udah ada cahaya yang sedikit gitu Pak. Dari 7 ke 5 ya, itu penurunan yang bermakna dalam satu sesi ini. Bapak sangat senang mendengar itu. Dari gambaran yang ada, cahayanya dikit itu indah. Kamu yang menentukan cahaya itu sendiri ya. Bapak hanya membantu kamu sendiri bahwa cahaya itu ada. Oh iya Pak, makasih banget ya Pak. Bapak yang berterima kasih pada kamu karena mau terbuka dan percaya kepada Bapak hari ini. Itu butuh keberanian yang besar dan kamu sudah melakukannya. Bapak ingin merangkum apa yang mungkin sudah kita capai di sesi konseling hari ini ya. Pertama itu kamu sudah berhasil mengidentifikasi bahwa yang kamu alami ini adalah bullying verbal terkait prestasi, dan itu bukan kesalahanmu. Dan kedua itu kemudian menyadari bahwa cara lama diam dan memendam itu tidak efektif, dan kamu selalu siap mencoba
cara yang berbeda ketika kamu sudah menyusun rencana konkret berupa 5 langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Keempat, kamu sudah berkomitmen melalui kontrak perilaku. Dan kelima, kamu sudah menunjukkan bahwa di dalam dirimu ini ada kekuatan yang luar biasa, tekad untuk tidak menyerah. Itu semua bukan dari Bapak, itu semua dari kamu, Arthur. Terima kasih Pak, ini kayak sesi yang benar-benar sangat membantu saya gitu Pak. Bapak sangat senang bisa menemanimu hari ini. 1 minggu lagi kita bisa bertemu untuk tindak lanjut ya. Kamu bawa lembar kontrak itu dan kita evaluasi bersama bagaimana perkembangannya kalau di antaranya ada situasi darurat, misalnya ejekan makin parah atau kamu butuh bicara segera. Kamu bisa langsung ke ruang BK ini atau hubungi Bapak melalui nomor yang sudah ada ya. Siap Pak, saya akan usahakan semua rencananya Pak. Bapak percaya kamu bisa. Ingat ya Arthur, prestasi itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu adalah hasil kerja kerasmu. Tidak ada orang yang berhak merendahkanmu karena itu. Dan kamu berhak untuk berprestasi sekaligus bahagia. Iya Pak, saya akan ingat itu Pak. Hati-hati di jalan ya Arthur. Semangat terus. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai minggu depan ya.